Kehidupan dan penderitaan dari Sang Suci Rasul Thomas yang diperingati gereja pada setiap 6 Oktober. Oh Thomas, melalui imanmu saat ini meninggalkan ucapan-ucapan masa lalumu yang tanpa iman serta ketidakpercayaan. Lalu engkau mengumandangkan Dia yang telah engkau sentuh. Namun kini telah tiba waktunya untuk menyerang mereka yang ragu-ragu. Engkau telah memiliki bukti nyata mengenai kebangkitan. Engkau telah melihat dan meriksa bekas-bekas paku dan tanda luka bekas ditusuk tombak. Sesungguhnya engkau akan ikut dalam penderitaanku, karena engkau akan ditusuk-tusuk di 5 tempat seperti diriku ini. Akulah yang mengetahui isi hati manusia. Sang Rasul Suci Thomas dengan nama keluarga Didimus yang berarti kembar, lahir di kota orang Galilea yang bernama Paneada. Dia anak dari keluarga miskin. Pada masa mudanya, dia sangat menghargai kitab Taurat dan dengan rajin mempelajari kitab-kitab suci bangsa Yahudi. Dia tidak pernah tertarik dengan permainan yang dimainkan anak-anak sebayanya. Thomas menunjukkan kehidupan yang saleh. Dia selalu mengisi kesehariannya dengan bekerja atau kegiatan rohani. Pekerjaannya ialah nelayan dan hidupnya berjuang untuk mencari nafkah. Dia terbiasa hidup dalam kemiskinan maupun kerja keras. Ketika Tuhan kita Yesus Kristus di masa hidupnya di bumi bersama umat manusia sedang menjelajahi kota-kota dan desa-desa, mengajar orang banyak dan menyembuhkan segala macam penyakit, Thomas mendengar khotbahnya dan melihat mujizat-mujizatnya, membuka hatinya sepenuhnya bagi Kristus. Dicerahkan oleh kata-kata manis Tuhan Yesus Kristus dan melihat wajahnya yang suci, maka Thomas mengikutinya. Lalu dia dianggap layak oleh Tuhan menjadi satu di antara kumpulan 12 rasul yang secara bersama-sama mereka mengikuti Kristus sampai tiba waktu Tuhan mengalami penderitaannya. Ketika Sang Suci Lazarus meninggal dunia atau yang sudah dikubur selama 4 hari, adalah Thomas yang merupakan hamba yang baik dan beriman penuh kepada Tuhannya, berkata di tengah-tengah para murid, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan Dia. Yohanes 11 ayat 11. Sesudah kebangkitan Tuhan, Jana Suci Thomas oleh ketidakpercayaannya ketika para rasul lainnya memberitahu bahwa Sang Juru Selamat telah bangkit, menguatkan iman gereja Kristus. Karena ketika murid-murid lain berkata kepadanya, kami telah melihat Tuhan, dan tidak mau percaya, sebelum dengan mata kepala sendiri melihatnya dan menyentuh bekas luka-lukanya. 8 hari sudah kebangkitannya, ketika semua murid termasuk Thomas sedang berkumpul bersama,
Tuhan menampakkan diri kepada mereka dan bersabda kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Dan ketika dia telah melihat Kristus dan menyentuh lambungnya, maka Thomas berseru, "Ya Tuhanku dan Allahku." Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Kejadian yang melibatkan Thomas ini meyakinkan setiap orang akan kebenaran peristiwa kebangkitan Tuhan dalam gambaran paling jelas. Karena Kristus menampakkan diri kepada para muridnya bukan sebagai hantu, tidak juga dalam tubuh yang berbeda, tetapi betul-betul pada tubuh yang satu yang mengalami penderitaan untuk keselamatan kita. Sesudah kenaikan Yesus ke surga dan peristiwa turunnya Sang Roh Kudus, maka para rasul membagi undi di antara mereka sendiri untuk menetapkan di mana mereka masing-masing akan pergi untuk mengabarkan firman Allah. Dan untuk Thomas, dia kejatuhan undi untuk pergi ke India kepada para Brahmans dan berbagai macam masyarakat yang tidak dikenal di daerah-daerah India, untuk memberi pencerahan tempat-tempat yang telah digelapkan oleh keyakinan pagan, dan untuk mengajarkan iman sejati kepada bangsa Partia dan Medes dan Persia, Hirkania dan Baktria. Thomas merasa cemas dikirim ke tempat bangsa-bangsa yang masih biadab. Namun Tuhan menampakkan diri padanya melalui suatu penglihatan, menguatkannya dan memerintahkannya untuk menjadi pemberani dan tidak takut. Dan dia berjanji untuk menyertainya. Dan segera dia menunjukkan padanya cara untuk masuk ke wilayah itu. Gundafur, Raja India, ingin mendirikan baginya suatu istana yang amat megah, semegah yang mungkin bisa dibuat. Dia mengirim ke Palestina seorang utusan, yaitu saudagar Abban, untuk mencari seorang arsitek ahli yang berpengalaman dalam ilmu konstruksi dan dapat membangun istana seperti milik para kaisar-kaisar Roma. Ketika Abban sedang mencari-cari sosok arsitek ahli di tanah Palestina, maka Tuhan yang mengetahui isi hati manusia menampakkan diri padanya di suatu pasar dan berkata kepada Abban, "Maukah engkau kembali membeli seorang tawananku yang profesinya adalah seorang ahli bangunan?" Abban menjawab, "Ya." Lalu Tuhan menyodorkan Thomas kepadanya dan mereka setuju dengan harga pembayaran sebesar 3 pound perak. Kemudian Tuhan menandatangani surat pembelian. Dia menulis, "Aku, Yesus anak Yusuf si tukang kayu, telah menjual budakku Thomas kepada Abban." Ketika Abban mendekati Thomas dan menunjukkan surat pembelian tersebut, dia bertanya, "Apakah Thomas betul-betul seorang budak?" Thomas pun menjawab, "Ya, dia adalah Tuhanku." Dan dengan belas kasihnya dia telah membayar dengan harga yang sangat besar sekali sebagai tebusan untukku. Thomas kemudian mengikuti Abban dan melayaninya. Sorenya Tuhan menampakkan diri kepada Thomas dalam suatu penglihatan dan menunjukkan padanya perak hasil pembayaran yang telah dia terima, sabdanya,
Ketahuilah, inilah harga yang dibayarkan atas pembelianmu. Kiranya kasih rahmatku akan tetap menyertaimu. Dan tibalah waktunya bagi Aban untuk memesan perjalanan dengan kapal. Lalu dia dan Thomas memulai pelayarannya dengan hembusan angin yang cukup kencang. Ketika mereka sampai di suatu kota bernama Andrapolis, mereka mendengar suara trompet dan bunyi-bunyian alat musik lainnya. Ternyata raja di kota itu sudah mengadakan perhelatan kawin untuk anak perempuannya dan menyebarkan pengumuman ke seluruh penjuru kota agar semua orang kaya atau miskin, para budak ataupun para musafir kumpul bersama-sama hadir di pesta itu. Dan jikalau ada yang tidak bersedia datang, maka dia akan dihadapkan kepada pengadilan kerajaan. Mendengar hal ini, maka Aban dan Thomas menjadi takut karena mereka adalah musafir. Kalau mereka tidak mematuhi perintah raja, maka mereka pun pergilah ke pesta pernikahan itu. Ketika semua orang sudah duduk dan mulai bergembira ria, sang rasul duduk di kursi paling belakang dan tidak makan hidangan apapun juga. Dia tidak ambil bagian dalam riuh sukacita pesta, tetapi tenggelam dalam pikirannya sendiri. Semua orang memandangnya sebagai orang asing dari luar daerah. Mereka yang duduk di depannya berkata kepadanya, "Mengapa engkau datang ke sini kalau tidak mau makan dan minum?" Sang rasul menjawab, "Aku datang ke sini bukan untuk makan ataupun minum, tetapi untuk memenuhi keinginan raja. Karena para pewarta raja mengumumkan dengan nyaring jika ada yang tidak hadir dalam pesta ini, maka akan dihadapkan ke pengadilan raja." Ada seorang wanita Yahudi hadir di antara orang-orang berpesta. Dia mainkan kecapi dengan indahnya, mengalunkan lagu untuk menyapa mereka yang duduk di perjamuan itu. Lalu dilihatnya Thomas yang tidak ikut bersukaria, tapi hanya memandang ke langit. Dan wanita itu mengetahui bahwa Thomas adalah seorang Yahudi. Maka dia bermain kecapi di dekat Thomas dan menyanyikan sebuah lagu dalam bahasa Ibrani. Hanya satu saja Allah bangsa Yahudi, dialah yang menciptakan langit dan bumi. Sang rasul mendengarkan nyanyian itu dengan senang dan memintanya untuk mengulangi kata-kata itu beberapa kali lagi. Tapi seorang ahli anggur melihat Thomas tidak ambil bagian dalam riuh rendahnya pesta, lalu mendatangi dan memukul, katanya, "Engkau telah diundang datang ke pernikahan ini. Janganlah sedih, tetapi bergembiralah dan bergabunglah dengan mereka yang pesta minuman." Kemudian sang rasul berbicara dalam bahasa Ibrani kepada orang yang memukulnya tersebut, "Biarlah Tuhan menghadiahimu atas kejadian ini di kehidupan ini. Biarlah aku melihat tangan yang telah memukulku diseret anjing dan disaksikan oleh banyak orang." Tidak lama sudah itu, si ahli anggur yang telah memukul Thomas pergi ke sumur, bermaksud mengambil air yang akan dicampur dengan anggur. Tiba-tiba tanpa disangka-sangka datanglah seekor singa dan menerkam serta membunuhnya. Dan setelah menjilati darahnya, maka singa itu pergi. Kemudian segera anjing-anjing datang ke situ dan mencapik-capiknya. Dan seekor anjing hitam menggigit tangan kanannya, membawa ke tengah pesta dan menjatuhkannya di situ, disaksikan oleh setiap orang. Semua orang yang melihat kejadian itu menjadi sangat ketakutan dan bertanya, "Tangan siapakah itu?" Lalu wanita si pemain kecapi menyerukan,
sebuah peristiwa aneh dan menakutkan sedang terjadi di tengah kita. Entah Tuhan atau utusan Tuhan ada di antara kita, duduk bersama yang berpesta. Karena aku melihat bagaimana si ahli anggur telah memukul seseorang, dan orang itu berkata, biarlah aku melihat tangan kananmu diseret seekor anjing dan disaksikan orang banyak. Dan itulah seperti yang kalian lihat, hal itu telah terjadi ketika mereka mendengar ini, mereka semua dilanda ketakutan. Pesta telah usai, raja mendengar apa yang telah terjadi, memanggil sang rasul suci Thomas untuk menghadap kepadanya. Dia berkata, masuklah ke dalam istana dan berkatilah anak perempuanku yang baru saja melangsungkan pernikahan. Lalu sang rasul memasuki kamar pengantin dan mulai mengajar pasangan pengantin baru itu tentang kesucian hidup dan bagaimana memelihara nilai-nilai yang suci. Lalu mendoakan mereka dan memberkati mereka, lalu undur diri. Malamnya pasangan pengantin itu melihat Yesus dalam mimpinya yang menampakkan diri kepada mereka dalam rupa Rasul Thomas. Dan dia memeluk mereka dengan kasih. Sang suami berpikir bahwa itu adalah Thomas yang menampakkan diri kepadanya. Maka dia berkata kepadanya, engkau telah meninggalkan kami, lalu kenapa engkau datang lagi? Tuhan menjawab, aku bukan Thomas, tetapi aku saudaranya. Semua orang yang telah meninggalkan keinginannya atas dunia ini dan mengikutiku, seperti yang telah dilakukan Thomas, tidak hanya menjadi saudaraku di kehidupan yang akan datang, tapi juga akan mewarisi kerajaanku. Oleh karena itu, janganlah lupa, oh anak-anakku, pada apa yang telah Thomas nasihatkan kepada kalian. Dan jika sesuai dengan nasihatnya, kalian menjaga kesucianmu tanpa cacat, maka kalian akan dilayakkan menerima mahkota abadi di kamar pengantin surgawi milikku. Dan setelah bersabda, Tuhan menghilang, tetapi mereka bangun dari tidurnya, saling menceritakan satu kepada yang lain apa yang telah mereka lihat dalam mimpi mereka masing-masing. Lalu bangkit dan dengan sungguh-sungguh berdoa kepada Allah sepanjang malam, dan firman yang telah disampaikan kepada mereka disimpan dengan baik-baik di dalam hati, bagaikan mutiara-mutiara yang sangat mahal. Esok paginya, sang raja dan si ayah mertua memasuki kamar pengantin, di mana pasangan pengantin baru itu telah melewati malam, dan mendapati mereka sedang duduk terpisah satu dengan lainnya. Dengan bingung raja dan si ayah mertua bertanya, mengapa mereka tidak bersama-sama? Lalu mereka menjawabnya, kami sedang berdoa kepada Allah agar Dia memberi kami kekuatan sampai maut menjemput kami, untuk memelihara kehidupan suci di dalam ikatan perkawinan kami, sehingga kami layak dimahkotai dengan mahkota abadi di kamar pengantin surgawi kami nantinya, seperti yang dijanjikan Tuhan saat Dia menampakkan diri kepada kami. Maka ketahuilah raja bahwa orang asing yang semalam berada di istana itulah yang telah mempengaruhi pasangan itu untuk mempertahankan keperawanan mereka. Maka menjadi murkalah sang raja dan mengutus para hambanya untuk menangkap sang rasul. Tetapi mereka tidak dapat menemukannya karena dia telah
berangkat berlayar menuju India bersama Aban. Ketika mereka sampai India, mereka menghadap kepada Raja Gundafur, dan Aban berkata, "Lihatlah daulat tuanku Raja, aku telah membawa seorang ahli bangunan dari Palestina, dan dia akan membangun bagimu istana-istana yang akan membuat hatimu senang." Raja sangat senang, lalu dia membawa Thomas ke lokasi di mana dia sudah menjatuhkan pilihan hatinya untuk mendirikan istana, yaitu suatu tempat yang amat sangat indah di mana banyak mata air bermunculan dengan berbagai macam pepohonan yang tumbuh di situ. Raja lalu minta Thomas untuk menggambar rancangan bangun agar dia dapat menilainya serta memberi persetujuan. Dan dia ingin agar istana itu selesai dibangun saat dia kembali, karena raja akan pergi selama 3 tahun untuk suatu urusan yang penting. Maka sang rasul mengambil pena dari buluh ilalang, lalu menggambarkan suatu sketsa yang sangat cemerlang. Menurut rancangan Thomas, tangga sebelah timur istana nantinya dilengkapi dengan banyak jendela yang membuat seluruh bangunan dipenuhi dengan cahaya. Di muka gedung bagian barat dipasang banyak pintu agar udara dingin dan segar banyak mengalir masuk ke dalam istana. Pemanas ruangan ditempatkan di suatu sudut utara bangunan, dan air mancur dibuat di sisi selatan. Maka seluruh bangunan istana nantinya akan dialiri udara sejuk yang hangat. Sedemikian telitinya rancangan itu, seketika raja memuji sang rasul. "Sungguhlah engkau layak disebut sebagai seorang seniman dan layak melayani seorang raja." Maka raja memberi rasul hadiah sejumlah besar emas untuk bangunan itu dan meminta agar sang rasul mulai meletakkan fondasi tanpa ditunda lagi. Tetapi Thomas menjawab, "Sang raja," katanya, "saat ini merupakan bulan yang tidak pantas untuk memulai pembangunan sebuah istana. Mari kita tunggu sampai bulan Oktober. Dengan cara ini barangkali dia menyinggung waktu kapan dia akan menerima imbalan berikutnya." Thomas diberi sejumlah besar emas, perak, gandum, anggur, minyak, dan kebutuhan lainnya yang diperlukan untuk proyek tersebut. Lalu sang raja pergilah ke luar negeri, namun sang rasul pergi ke lokasi yang akan dibangun, dan dia membagikan semua harta benda yang telah diterimanya kepada orang-orang yang berkekurangan, orang miskin dan papa, dan dia sendiri mulai bekerja mengabarkan Injil, membuat banyak orang menjadi percaya kepada Kristus, lalu bertobat, dan Thomas membaptis mereka. Pada waktu itu anak muda yang atas nasihat Thomas bersama istrinya telah berjanji menjaga kesucian, mendengar bahwa sang rasul memberitahu Injil Kristus di India. Maka dia bersama istrinya menyusul ke India untuk mencari Thomas. Setelah diberi pengajaran oleh sang rasul tentang iman Kristen, maka mereka menerima baptisan suci. Sang istri yang masih tetap perawan itu diberi nama Pelagia. Sudah itu dia menumpahkan darahnya bagi Kristus. Si pemuda diberi nama baru Dionysius, yang selanjutnya dianggap layak menjadi seorang uskup. Kembali ke kampung halamannya setelah diberkati oleh sang rasul. Mereka menyebarluaskan kemuliaan nama Allah
menjadikan orang-orang yang belum percaya menjadi percaya kepada Kristus dan bertobat, serta mendirikan gereja-gereja di banyak kota. Ketika 2 tahun telah berlalu, sang raja mengirim utusan kepada sang rasul untuk mendengar apakah pembangunan istana telah selesai. Sang rasul menjawab kepada utusan sang raja bahwa proses pembangunan istana hanya tinggal penyelesaian pembuatan atap saja. Maka sang raja sangat bergembira karena dia menyangka bahwa Thomas betul-betul membangun sebuah istana di bumi untuknya. Lalu dia mengirim kepada Thomas lebih banyak emas dan memerintahkannya agar melengkapi istananya dengan atap yang sangat indah secepat mungkin. Menerima tambahan emas, Thomas menengadahkan tangan dan wajahnya ke langit dan berkata, "Aku berterima kasih kepada Engkau, oh Tuhan, yang mengasihi umat manusia, karena Engkau telah mengatur penyelamatan manusia dengan berbagai-bagai cara." Lalu lagi-lagi dia membagi-bagikan emas yang ditambahkan dari sang raja kepada orang-orang yang minta pertolongannya, sambil dia sendiri dengan rajin melanjutkan mengabarkan firman Allah. Setelah beberapa waktu berlalu dan sang raja mendengar bahwa Thomas tidak juga memulai melaksanakan apa yang telah diperintahkannya, karena Thomas telah memberikan semua emas kepada para fakir miskin dan bahwa si ahli bangunan mempedulikan pembangunan tersebut, tetapi justru keluar masuk kota-kota dan desa-desa mengajarkan tentang dewa baru dan melakukan mujizat-mujizat. Maka sang raja sangatlah murka, lalu mengirim para pembantu-pembantunya untuk menangkap sang rasul. Ketika mereka membawa Thomas ke hadapan sang raja, maka bertanyalah raja, "Apakah kamu telah membangun istana yang kuminta?" Thomas menjawab, "Aku telah membangunnya dan istana itu amat sangatlah indah." Raja melanjutkan, "Kalau begitu ayo kita lihat bersama istana itu." Tapi sang rasul menjawab, "Selama engkau masih hidup, engkau tidak dapat melihat istana itu. Tetapi kalau engkau sudah meninggalkan kehidupan di dunia ini, engkau dapat melihatnya, lalu tinggal dalamnya dengan penuh sukacita, dan engkau akan hidup di sana selama-lamanya." Sang raja mengira bahwa dia telah mengolok-oloknya, sehingga raja merasa sangat sakit hati. Lalu raja memerintahkan agar sang rasul dimasukkan ke dalam penjara bersama sang saudagar Aban yang telah membawa rasul kepada raja. Di penjara itu mereka merana mengingat akan eksekusi yang bakal diterima, karena raja bermaksud agar mereka berdua dikuliti hidup-hidup dan dibakar dalam api unggun. Sementara mereka di dalam penjara, Aban menyalahkan sang rasul dengan berkata, "Engkau telah menipu aku, juga menipu sang raja dengan menyebut dirimu sendiri seorang arsitek yang ahli. Dan kini lihatlah, engkau telah menghambur-hamburkan emas milik raja dengan sia-sia dan tanpa guna, serta telah merusak hidupku. Karena mulah maka aku menderita dan harus mati dengan cara yang mengerikan, karena raja bersikeras akan membunuh kita berdua." Tetapi Thomas menenangkannya dengan berkata, "Janganlah takut, karena belum waktunya tiba. Bagi kita untuk mati, kita akan tetap hidup dan segera bebas dari sang raja. Akan memberi kita penghormatan
dan sang raja akan memberi kita penghormatan atas istana yang telah kubangun baginya di kerajaan surga. Pada malam itu juga saudara laki-laki sang raja yang bernama Gad jatuh sakit, lalu mengirim utusan kepada raja untuk mengatakannya, karena kesusahanmu maka aku juga menjadi muring, dan dari kesedihan ini aku jatuh sakit. Sekarang aku sudah hampir mati, dan tidak lama sudah itu maka saudara sang raja itu pun sungguh-sungguh meninggal dunia. Sang raja melupakan tekanan batin yang dialaminya sebelum jatuh dalam derita yang baru, dan tidak dapat dihiburkan. Dia meratapi kematian saudara lakinya. Namun malaikat Tuhan membawa roh orang mati itu, membawanya ke rumah besar surgawi dan membimbingnya berkeliling di tempat-tempat tinggal yang ada di situ, menunjukkan istana-istana yang sangat indah dan berkilauan yang tidak terhitung banyaknya. Di antara istana-istana itu ada satu yang sangat indah dan megah, yang keindahannya tidak dapat diucapkan dalam kata-kata. Kemudian sang malaikat bertanya kepada roh orang itu, yang mana dari semua istana-istana ini yang kamu senangi untuk tinggal di dalamnya? Lalu roh itu menatap istana yang indah, katanya, bila diizinkan untuk tinggal di istana ini meskipun hanya di salah satu sudutnya saja, aku tidak butuh apapun lagi. Namun sang malaikat berkata kepada roh itu, engkau tidak boleh tinggal di dalam istana ini, karena istana ini milik saudara lelakimu yang telah dibangun dengan emas oleh orang asing bernama Thomas, yang kau kenal itu. Maka roh itu menjawab, aku memohon dengan amat sangat kepadamu Tuhan, izinkan aku pergi kepada saudara lelakiku, dan aku akan membeli istana ini darinya, karena belum menyadari keindahan istana ini, dan setelah kubayar aku akan ke sini lagi. Lalu sang malaikat mengembalikan roh itu ke tubuhnya, dan orang mati itu hidup lagi. Bagaikan terbangun dari tidur, dia bertanya kepada orang di sekelilingnya tentang saudaranya, maksudnya sang raja, dan meminta agar sang raja dibawa kepadanya secepatnya. Sang raja begitu mendengar bahwa saudaranya telah hidup lagi, sangatlah bersukacita dan dengan segera mendatanginya. Dan ketika menyaksikan saudaranya benar-benar hidup lagi, bertambah-tambahlah sukacitanya. Kemudian orang yang baru bangkit dari kematiannya itu berkata kepada sang raja, aku tahu pasti, oh sang raja, bahwa engkau memang benar-benar mencintaiku sebagai saudaramu. Karena aku tahu engkau telah menangisiku tak terhiburkan, dan bila mungkin bagimu membebaskanku dari kematian, engkau akan memberikan setengah dari kerajaanmu. Sang raja menjawab, ya itu benar. Jika engkau menyayangiku, saudara raja itu berkata kepadanya, aku memohon kepadamu sebuah hadiah, janganlah menolaknya. Sang raja menjawab, segala yang kumiliki di dalam kerajaanku ini akan aku berikan kepadamu, saudaraku tersayang. Kata raja ini menegaskan janjinya itu dengan bersumpah. Lalu saudara yang telah bangkit dari mati itu berkata, berilah aku istanamu yang di surga, dan sebagai gantinya ambillah semua harta milik kepunyaanku untukmu. Ketika mendengar kata-kata ini, sang raja menjadi galau dan terdiam, seperti kehilangan kemampuan berbicara. Kemudian raja berkata, sejak kapan aku memperoleh istana di dalam surga?
Sungguh, jawab saudara sang raja, di surga ada sebuah istana yang tidak engkau ketahui, dan istana seperti itu belum pernah ada ataupun dilihat di bumi ini. Itu telah dibangun untuk dirimu oleh Thomas, yaitu dia yang telah engkau tahan dalam penjara. Aku telah melihatnya dan terpesona atas keindahannya yang tidak dapat digambarkan. Dan aku meminta tinggal di dalamnya meski hanya di sudutnya. Tetapi hal itu tidak diperbolehkan karena sang malaikat yang membimbingku berkata, engkau tidak boleh tinggal di istana ini karena ini milik saudaramu dan telah dibangun oleh Thomas yang telah kamu kenal itu. Maka aku meminta kepada sang malaikat untuk kembali padamu agar aku bisa membeli istana itu darimu. Oleh karena itu, jika engkau mengasihiku, berikanlah itu padaku, lalu ambillah apa yang bermanfaat dari semua harta milik kepunyaanku. Kemudian sang raja bersukacita atas kembali dari matinya sang saudara, dan karena istana yang dibangun untuknya di surga. Namun sang raja berkata kepada orang yang baru bangkit dari kematian itu, katanya, saudaraku terkasih, aku telah berjanji untuk tidak menolak apapun yang engkau ingini, yang ada dalam kekuasaanku di bumi ini, tapi aku tidak menjanjikanmu istana yang ada di surga itu. Tapi bila engkau memang menginginkannya, kita punya seorang arsitek yang bisa mendirikan istana seperti itu untuk dirimu juga. Dan setelah berkata seperti itu, sang raja segera mengutus pembantu-pembantunya ke penjara untuk membawa ke hadapannya sang suci Thomas dan saudagar Aban yang telah membawa Thomas ke India. Ketika mereka muncul di hadapan sang raja, maka sang raja tergopoh-gopoh datang menyambut sang rasul dan bersujud di kakinya, memohon pengampunannya atas dosa yang telah diperbuat melawannya karena ketidaktahuannya. Dan sang rasul mengucapkan syukur kepada Allah, lalu mulai mengajar dua bersaudara itu tentang iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Lalu roh mereka digerakkan untuk menerima firman itu dengan cinta kasih. Segera sudah itu sang rasul membaptis mereka dan mengajar mereka untuk hidup sebagai orang Kristen. Dan oleh sedekah yang sangat banyak dari dua bersaudara itu, didirikanlah untuk mereka sendiri istana-istana abadi di surga. Rasul Thomas tinggal bersama mereka beberapa waktu lamanya dan membuat mereka teguh dalam iman suci. Selanjutnya sang rasul pergi ke kota-kota dan desa-desa lainnya di sekitarnya, menjalankan tugas untuk menyelamatkan jiwa-jiwa manusia. Suatu ketika dia memasuki sebuah kota besar dengan penampilan yang amat sangat sederhana. Rambutnya tidak dicuci, wajahnya pucat, tubuhnya kurus, kering, sungguh dia hampir tidak berbentuk dengan apa yang dipakainya. Bajunya compang-camping, tetapi ucapan-ucapannya banyak menolong dan membantu orang yang mendengarnya. Dan perbuatan-perbuatannya sangat menakjubkan. Sang rasul melihat penduduk asli di sini sudah jauh tenggelam dalam hidup kefasikan. Serta sang rasul memahami kenyataan bahwa mereka sudah terbiasa dengan kehidupan seperti itu selama bertahun-tahun, sehingga mengubahnya bukanlah tugas yang mudah. Kekuatan dan larangan akan berbuah kegagalan, tetapi cara-cara yang baik dan kata-kata lembut bisa berhasil. Dengan tekanan yang terjadi adalah sebaliknya. Oleh karena itu,
Dia tidak menunjukkan kepada mereka kecaman ataupun hinaan, dan juga tidak mengucapkan kata-kata angkuh ataupun kalimat-kalimat yang tidak pantas. Namun sang rasul lebih menghiasi kata-kata yang diucapkannya dengan kerendahan hati, dengan ketulusan dan kebajikan lainnya, agar dia bisa memberi penerangan kepada mereka sekarang. Sekarang ketika para penduduk mengamati pekerjaan-pekerjaan ajaib yang dia lakukan, kebijaksanaannya dan kepedulian, mereka menjadi tertarik kepada pengajarannya. Lalu mereka menanyakan kepada sang rasul dari mana asal-usulnya, agamanya, dan tujuannya datang ke tengah-tengah mereka. Lalu sang rasul menjawab dengan sabar dan lemah lembut bahwa dia adalah seorang murid Kristus, karena dia Tuhan yang mengasihi umat manusia. Dia sendiri menjadi manusia sehingga dia memberikan hidup kekal bagi mereka yang percaya padanya, keselamatan bagi jiwa, dan berkat-berkat yang luar biasa lainnya. Sang suci selanjutnya menceritakan penyaliban dan kebangkitannya dan kenaikannya di hadapan para pengikutnya. Dia menambahkan, "Aku adalah salah satu dari ke-12 hamba Sang Firman yang telah menyaksikan semua mujizat-mujizat yang telah dilakukannya. Aku datang kepadamu oleh karena kasih kepadamu dan memberitakan kepadamu suatu kasih yang sangat besar dan pengampunan yang tak terbatas dari Allah." Dia mengatakan banyak hal lainnya serta membuat banyak mujizat, dan Tuhan bekerja melalui dirinya. Maka benih-benih iman percaya bertunas di hati orang-orang kafir itu. Sementara Thomas sedang menerangi wilayah-wilayah India dengan mengabarkan Injil suci, terjadilah peristiwa tertidurnya Sang Suci Theotokos. Dan semua rasul diambil dari berbagai tempat dengan awan-awan di langit, dibawa ke Getsemani sampai ke depan beranda Sang Perawan Suci. Kemudian Sang Suci Rasul Thomas juga diangkat dan dibawa dari India. Namun dia tidak tiba tepat waktu pada hari pemakaman jasad Sang Theotokos suci yang telah dimuliakan oleh Allah. Hal itu seturut kehendak Allah agar para orang percaya diyakinkan bahwa Sang Bunda Allah telah secara ragawi diangkat ke surga. Karena sama seperti mereka, sungguh-sungguh diyakinkan mengenai kebangkitan Kristus melalui ketidakpercayaan Thomas, maka mereka juga mengetahui peristiwa terangkatnya ke surga secara ragawi tubuh Sang Perawan Suci Maria. Sang Theotokos melalui keterlambatan kehadiran Thomas, sang rasul tiba pada hari ketiga setelah penguburan, yang diangkat dengan tiba-tiba ke atas awan-awan dan dibawa ke tempat di atas makam Sang Perawan. Dari tempat yang strategis, dia dapat melihat terangkatnya tubuh Sang Perawan ke surga. Lalu Thomas berteriak, "Hendak kemanakah engkau, hai yang tersuci?" Dan dengan melepaskan selendang dari pinggangnya, dia memberikannya kepada Thomas, katanya, "Terimalah ini, kawanku." Dan kemudian Sang Theotokos pun berlalu. Kemudian Thomas turun untuk mendapatkan para murid lainnya yang sedang menunggu nisan Sang Theotokos. Lalu Thomas duduk di samping mereka semuanya.
Hatinya menjadi sedih karena dia tidak ada di tempat ketika sang perawan suci beristirahat. Sebagaimana para rasul lainnya telah hadir, maka dia berkata, "Kita semua adalah murid dari Tuhan kita. Kita semua menyiarkan kabar yang sama. Kita semua hamba dari satu Tuhan Yesus Kristus. Lalu mengapa kalian semua dianggap layak untuk menyaksikan beristirahatnya Ibu Tuhan? Tapi kenapa aku tidak? Apakah aku bukan seorang rasul? Apakah mungkin Allah tidak berkenan kepada pekerjaan pengabaran Injil yang kulakukan? Aku memohon kepada kalian sesama murid, bukalah kubur ini agar aku juga dapat menyaksikan jasadnya." Lalu memeluknya serta mengucapkan selamat jalan kepadanya. Lalu para rasul lainnya melakukan apa yang diminta Thomas dan membuka makam itu, namun mereka mendapati jasadnya telah tiada, karena dia secara ragawi telah terangkat ke surga. Tubuhnya telah dikaruniai dengan ketidakrusakan serta keabadian, bahkan sebelum kedatangan Kristus yang kedua kalinya dalam kebangkitan seluruh umat, di mana orang yang benar akan menerima tubuh yang tidak dapat rusak. Sang perawan suci juga menampakkan dirinya kepada mereka setelah dia beristirahat, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh anak-anaknya. Setelah kenaikan Tuhan kita, saat para rasul makan bersama adalah merupakan kebiasaan mereka untuk memberi tempat di meja makan untuk Tuhan mereka. Lalu mereka akan memotong sepotong roti dan diletakkan di kepala meja sebagai bagian untuk Kristus. Dan ketika mereka selesai makan, mereka akan mengangkatnya berseru, "Dimuliakanlah nama Sang Tritunggal Kudus, oh Tuhan Yesus Kristus, tolonglah kami." Dan mereka akan ambil bagian potongan kecil roti untuk dimakan. Ada satu peristiwa sudah terangkatnya Sang Theotokos ke surga, mereka duduk untuk makan bersama. Namun ketika mereka sampai pada akhir doa-doa mereka, sang perawan suci menampakkan diri di atas mereka dan berkata, "Bersukacitalah karena aku bersama kalian sepanjang kehidupan kalian." Dan saat melihat dia, mereka berseru keras, "Sang Theotokos tersuci, selamatkanlah kami." Oleh hal itulah mereka semua yakin bahwa Ibu Tuhan sama seperti anaknya telah bangkit pada hari ketiga dan telah diangkat ke surga bersama tubuhnya. Sejak saat itu selalu sepotong roti juga diletakkan untuk namanya. Setelah kejadian tersebut, maka kembalilah Thomas ke tanah India dan memberitakan Kristus di sana, mempertobatkan banyak orang di sana kepada iman Kristen dengan tanda-tanda dan perbuatan-perbuatan ajaib. Thomas menetap sementara di Milapore. Dia memberi pencerahan kepada banyak orang dengan memberitakan Injil kabar baik dan membuat mereka teguh beriman kepada Sang Roh Kudus melalui mujizat-mujizat yang dibuatnya. Alkisah terdapat kayu balok yang sangat besar di suatu tempat dan tidak ada manusia ataupun gajah yang dapat memindahkannya. Thomas membelitkan tali pinggangnya ke kayu itu dan menyeretnya sejauh lebih dari 1 mil atau 1,6 km. Lalu digunakan untuk bahan bangunan gedung gereja Tuhan. Melihat hal itu, maka orang-orang Kristen lebih dikuatkan iman percayanya dan banyak orang kafir yang memeluk kekristenan. Sang Rasul juga melakukan mujizat lainnya di sana
yang lebih hebat daripada sebelumnya. Seorang pendeta pagan yang telah membunuh anaknya sendiri dan mendakwa Sang Suci Thomas atas kejahatan itu dengan berkata, "Thomas telah membunuh anakku." Lalu muncul kegaduhan di tengah orang banyak dan mereka berkumpul serta menangkapnya dengan tuduhan sebagai seorang pembunuh. Mereka menginginkan agar pengadilan menetapkan dia untuk disiksa. Namun ketika tidak ditemukan seorang pun saksi bahwa Thomas terlibat dalam pembunuhan itu, Sang Rasul Kristus memohon kepada Sang Hakim dan kepada orang banyak, "Bebaskan aku, dan di dalam nama Allahku aku akan menanyai si terbunuh itu sendiri. Siapa yang telah membunuhnya?" Lalu mereka membawa Thomas kepada jasad anak pendeta yang sudah dibunuh tersebut. Kemudian Thomas menengadahkan wajahnya ke langit. Thomas mula-mula berdoa kepada Allah, kemudian berkata kepada mayat tersebut, katanya, "Dalam nama Tuhanku Yesus Kristus, aku memerintahkanmu, hai anak muda, beritahukan kepada kami siapa yang telah membunuhmu." Dan seketika mayat itu menjawab, "Ayahku sendiri yang telah membunuhku." Lalu semua orang berseru nyaring, "Sungguh besar Allah yang Thomas beritakan itu." Sang Rasul dibebaskan dan si pendeta itu sendiri yang jatuh masuk ke dalam lubang yang dibuatnya untuk menjebak Thomas. Sesudah mujizat itu, maka sangat banyaklah orang yang bertobat dan percaya kepada Allah dan menerima baptisan melalui pelayanan Sang Suci. Selanjutnya Sang Rasul kembali melakukan perjalanan ke wilayah Kalamida, di mana Raja Masdai berkuasa, mengabarkan Injil Kristus. Di sana Sang Suci berhasil membuat percaya kepada iman Kristen seorang wanita yang bernama Sindikia, keponakan dari seorang yang cantik dan pandai manuasai diri bernama Migdonia, istri dari Karisius, anggota keluarga kerajaan. Sindikia mendorong Migdonia untuk mempelajari kebenaran dan percaya kepada hanya satu Allah, Sang Pencipta seluruh alam semesta yang diberitakan oleh Thomas. Kemudian Migdonia berkata kepada Sindikia, "Aku ingin bertemu langsung dengan orang itu yang memberitakan Allah yang sejati dan ingin mendengar langsung pengajarannya." Lalu Sindikia menjawab, "Jika engkau ingin bertemu Sang Rasul Allah, maka dandani dirimu dengan pakaian yang compang-camping seolah-olah engkau adalah seorang wanita sederhana dan miskin sehingga engkau tidak dikenal, dan nanti kita pergi bersama." Migdonia mengikuti saran tersebut lalu pergi keluar bersama Sindikia. Mereka mendapatkan Sang Rasul sedang mengabarkan berita tentang Kristus di tengah-tengah sekumpulan orang banyak yang miskin dan sederhana. Dengan membaur di tengah mereka, keduanya turut mendengarkan pengajaran yang disampaikan Thomas, yang berbicara panjang lebar tentang Sang Kristus Tuhan dan mengajar mereka untuk percaya kepadanya. Lebih daripada itu, ia juga berbicara tentang maut, penghakiman terakhir, kerajaan maut, neraka, dan kerajaan surga. Setelah mendengarkan itu semua, hati Migdonia tergerak dan dia menjadi percaya kepada Kristus. Ketika dia kembali ke rumah, maka dia mempertimbangkan semua ucapan-ucapan Sang Rasul sepanjang waktu dan membicarakan Kristus dengan Sindikia, keponakannya itu. Dan mereka bertumbuh semakin teguh
dan kuat dalam kasihnya kepadanya. Sejak itu dia mulai menjauhi orang-orang kafir yang adalah musuh-musuh Allah, serta menolak bergabung dalam pembicaraan mereka dan terhadap makanan mereka. Bersamaan dengan itu dia menjauh dari kenikmatan dunia pada umumnya. Dia juga memutuskan untuk berhenti menjalani kehidupan suami istri dengan suaminya Karisius. Hal itu sangat mendukakan hati Karisius, dan ketika dia berhasil membujuk Mygdonia untuk berbalik dari keputusannya, maka dia memohon kepada Raja Masdai untuk mengutus istrinya, yaitu sang permaisuri Tertiana, agar meyakinkan Mygdonia untuk tidak meremehkan hubungan suami istri. Jadi permaisuri Tertiana dan Mygdonia ini adalah saudara-saudara. Maka sang permaisuri pergi ke Mygdonia dan bertanya mengapa dia menjauhi dari suaminya. Mygdonia menjawab, katanya, karena dia seorang pagan dan musuh Allah, sedangkan aku adalah pelayannya, Tuhan yang sejati. Yesus Kristus, aku tidak ingin dicemari oleh seorang laki-laki yang najis dan tidak percaya kepada Allah.